Baik, yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya bukanlah kerajaan Hindu, tetapi kerajaan bercorak Buddha. Ya, ini bahkan Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan eh, bercorak Buddha yang terbesar di Indonesia. Nah, fakta yang menarik tentang Kerajaan Sriwijaya? Ya, nah, ternyata Kerajaan Sriwijaya memiliki peta atau letak geografis yang cukup strategis. Nah, kita lihat di peta ini, Sriwijaya ada di tepi Selat Malaka. Nah, kita tahu Selat Malaka adalah sebuah wilayah sejak zaman purba sebagai pusat pelayaran internasional. Ya. Kemudian terletak di tanah Genting Kra, ya, ini dia pelayaran internasional juga. Ya. Sekarang wilayah Malaysia, gitu ya. Kemudian ada Selat Sunda nih di sini antara Sumatera dengan Jawa. Itu artinya Sriwijaya adalah sebuah wilayah yang memiliki strategi wilayah, ya, atau wilayah yang strategis. Nah, apa saja nah, sehingga wilayah yang strategis tersebut menjadi pendorong atau faktor yang menyebabkan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar, menguasai perdagangan internasional, ya. Aktivitas perdagangannya meningkat, makan maju. Nah, ini dia. Nah, Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya ketika di masa Raja Balaputra Dewa memerintah, ya. Raja Balaputra Dewa membawa kejayaan atau masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Nah, beberapa peninggalan yang terkait dengan Sriwijaya antara lain ditemukannya ada Candi Muaro Jambi, ya, kemudian ada Candi Muara Takus serta Candi Bahal. Baik, nah untuk anak didik kami pada materi Kerajaan Sriwijaya ini, Bapak ingin kasih tugas, ya, karena Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar, bahkan Muhammad Yamin pernah menyebut bahwa Sriwijaya itu adalah Indonesia jilid 1 karena wilayahnya yang cukup besar dan bahkan sampai ke luar Indonesia sekarang. Nah, tugasnya adalah satu, kalian nanti buat faktor-faktor pendorong kerajaan Sriwijaya, faktor-faktor pendorong perkembangan dan kemajuan kerajaan Sriwijaya. Nah, yang kedua adalah faktor-faktor penyebab kemunduran dan keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Oke, itu dia sebagai tugasnya nanti di rumah, ya. Kemudian kita masuk ke kerajaan Hindu Buddha berikutnya, yaitu kerajaan Mataram kuno. Nah, ada yang menarik di kerajaan Mataram kuno, yaitu kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Ya. Kemudian ada dinasti Shailendra yang bercorak Buddha atau beragama Buddha. Ya. Jadi ada dua agama yang berdampingan di sana. Ya, oke. Nah, kemudian ini kemudian dipersatukan oleh Raja Rakai Pikatan. Ini, ya. Dua dinasti ini akhirnya dipersatukan oleh masa pemerintahan Rakai Pikatan. Nah, apa yang bisa kita lihat dari dua dinasti yang berdampingan yang memerintah, yaitu keberadaan dari dua dinasti itu menggambarkan bahwa di Mataram kuno, masyarakat Mataram kuno sudah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi atau keberagaman, ya. Dan ini juga dibuktikan lahirnya atau ditemukannya beberapa peninggalan kerajaan Mataram kuno yang menggambarkan corak Hindu dan menggambarkan corak Buddha di wilayah yang berdekatan. Ya, kalau kita lihat di Jawa Tengah, di Magelang dan Yogyakarta sekarang, ya, yaitu beberapa candi yang ditemukan. Ada candi bercorak Hindu, yaitu Candi Prambanan, ya. Kemudian ada candi bercorak Buddha, yaitu Candi Borobudur. Ya. Itu dia gambaran tentang toleransi di masyarakat Mataram kuno. Nah, pada masa Empu Sindok terjadi sebuah perubahan di kerajaan Mataram kuno, yaitu adanya perpindahan kerajaan, yaitu sekitar abad ke-10.
adanya bencana alam, yakni meletusnya gunung Merapi, akhirnya menyebabkan Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dan di sana akhirnya dia membentuk dinasti Isyana dan mendirikan sebuah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Medang Kamulan. Nah, kita lanjutkan apa yang setelah ada di Jawa Timur, ya, Kerajaan Medang Kamulan. Kita lihat, ya. Judulnya di sini adalah Kerajaan Kediri, ya. Kerajaan Hindu berikutnya adalah Kerajaan Kediri. Nah, bagaimana awal berdirinya Kediri? Ya. Nah, kita lihat Raja Kediri pada masa pemerintahan Airlangga, ya, itu awalnya bernama Medang Kamulan tadi, yaitu di Singasari, ya. Kemudian akhir pemerintahan Airlangga, Raja Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Ya. Namun sepeninggal Airlangga, dua kerajaan ini terjadi perang saudara, ya. Perang saudara yang pada akhirnya Kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan Kerajaan Jenggala, yaitu pada tahun 1052, dan peristiwa ini, kekalahan Jenggala atau kemenangan Panjalu atau Jenggala itu menandai lahirnya Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Samarawijaya. Nah, Kediri akhirnya mencapai puncak pemerintahan pada masa ke Raja Jayabaya. Pada masa ini wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh bekas wilayah Medang Kamulan. Selain itu juga Kediri memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Jawa Tengah, ya. Nah, salah satu perkembangan Kerajaan Kediri adalah perkembangan di bidang sastra. Banyak sekali karya-karya sastra yang ditinggalkan atau yang dihasilkan pada masa Kerajaan Kediri. Nah, sebagai tugas tambahan juga cari informasi mengenai karya-karya sastra apa saja yang merupakan peninggalan Kerajaan Kediri. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah Kerajaan Singosari, ya. Nah, Kerajaan Singosari itu didirikan oleh Ken Arok sekitar tahun 1222 Masehi, setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Nah, pada masa Ken Arok atau pada masa Kerajaan Singosari terjadi perubahan kekuasaan yang tidak lazim karena ada aksi balas dendam dan sebagainya. Ada berturut-turut, ada Ken Arok, Anusapati, Tojaya, Ranggawuni, dan akhirnya Kertanegara. Nah, Kerajaan Singosari mencapai puncaknya yaitu pada masa kerajaan Raja Kertanegara. Dia berhasil memperluas wilayah Singosari bahkan hingga sampai ke luar Pulau Jawa dengan mengirimkan ekspedisi-ekspedisi, antara lain ada ekspedisi Pamalayu. Namun pada masa Kertanegara terjadi juga keruntuhan dari Kerajaan Singosari. Nah, berikutnya adalah Kerajaan Majapahit. Tentu Kerajaan Majapahit itu adalah sebuah kerajaan yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu sebuah kerajaan yang terbesar, kerajaan Hindu Buddha yang terbesar di Indonesia. Dan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya sekitar tahun 1293 dengan gelar Sri Kertarajasa Jaya Wardana. Nah, hal-hal yang bisa kita lihat pada Kerajaan Majapahit yaitu peninggalan sastra, ya. Banyak sekali kitab-kitab karya sastra yang dihasilkan pada Kerajaan Majapahit. Ada kitab Negara Kertagama, ada Sutasoma dan sebagainya. Nah, ini dia peta wilayah Kerajaan Majapahit cukup luas, ya. Bahkan Muhammad Yamin menyebut Majapahit adalah Indonesia jilid kedua, ya. Indonesia jilid kedua setelah Sriwijaya. Nah, salah satu tambahan yang ingin Bapak sebutkan yaitu